What's up guys? Welcome back to our channel Novap Indonesia di komunitas kita Master Kehidupan. Sesuai request dan juga permintaan kawan-kawan, di sini saya membawakan tamu. Jadi di sini saya akan mewawancarai seorang Novaper yang juga sudah melaksanakan pola hidup ini. Kita sebut saja dia Bang Ijal atau Bro Ijal, oke? Jadi langsung saja. Halo bro, coba kenalin diri mana bro? Oh baik, kenalin gue Rijal. Gue bisa dibilang pejuang Novap. Oke bro, kira-kira lo tahu Novap ini sejak kapan? Mungkin ini ya, kenal Novap ini baru-baru ini sih, baru-baru di umur 20-an lah. Karena kan mungkin Vap ini banyak menjangkit kaum remaja ya, kaum remaja khususnya kaum remaja laki-laki. Gue mulai Vap itu kira-kira tuh SMA. Nah ternyata kebiasaan Vap ini adalah kebiasaan buruk gitu. Artinya Vap ini, kecanduan Vap itu atau inilah PMO. PMO itu singkatan dari porn, masturbate and orgasm. Nah itu sebenarnya ini kebiasaan buruk, dan baru tahu itu kebiasaan buruk itu waktu baru memasuki usia 20-an kan. Karena kecanduan ini mempengaruhi pertama itu mempengaruhi pikiran ya, mempengaruhi fisik gitu kan. Pikiran gak fokus, terus juga fisik juga stamina kurang, power dan strength itu juga kurang gitu. Nah untuk keluar dari kebiasaan Vap itu sangat sulit gitu. Maksudnya nggak bisa berhenti langsung berhenti itu enggak, tapi harus bentuk kebiasaan baru kan, bentuk habit baru, atau mengalihkan kebiasaan itu ke kebiasaan yang lain gitu. Oke, gimana teman-teman? Bisa ya dapat insight dari Ijal ini. Nah, ngomong-ngomong nih bro, sejak kapan lo praktekkan Novap ini? Dan manfaat apa yang sudah sejauh ini lo rasakan, kenapa lo cinta tentang lifestyle ini? Awalnya itu mungkin dari salah satu channel YouTube tersebut juga cukup familiar mungkin di kalangan Novap. Channelnya itu Bro Gamal. Nah, gue terinspirasi dari channel pemikiran Bro Gamal itu mengenai self improvementnya, dan salah satunya itu Novap atau Stop PMO. Nah di situ gue mulai dapat insight, dapat pemikiran bahwa PMO ini memang nggak bagus gitu, memang mempengaruhi diri kita sendiri gitu kan. Nah awalnya dari Bro Gamal. Nah sejauh ini kamu udah berapa lama gitu melakukan lifestyle ini? Sampai sekarang mungkin sekitar 8 bulan lah. 8 bulan, tapi di 8 bulan itu bukan berarti gue nggak relapse. Di 8 bulan itu gue sering juga relapse. Tapi itu tadi kan, relapse ngulang lagi gitu. Tapi sebisa mungkin untuk tidak relapse. Oke. Nah gini bro, kira-kira yang lo alamin perubahan apa setelah sudah mengadopsi lifestyle ini gitu, untuk sampai saat ini? Misalkan dulu mungkin pas PMO loyo, sekarang sudah lebih dewasa, atau bagaimana perubahan pola pikir juga misalkan? Mungkin banyak berubah. Pertama itu dari segi fisik ya. Artinya gue mencoba untuk mencari kebiasaan baru gitu, dan salah satunya kebiasaan yang cukup efektif untuk mengurangi relapse atau stop Vap ini, itu bisa dicoba olahraga kayak nge-gym
atau mungkin teman-teman yang suka main bola ya main bola gitu, cari teman-teman, cari komunitas yang sehobi olahraganya. Atau juga mungkin bisa juga teman-teman mengembangkan hobi teman-teman, artinya teman-teman sebisa mungkin untuk tidak nggak ada, maksudnya nggak ada waktu gitu, sebisa mungkin teman-teman berkegiatan selama mungkin selama sehari-hari itu usahain ada kegiatan lain selain bekerja, selain belajar, itu teman-teman mengembangkan hobi. Mungkin teman-teman juga bisa baca buku, atau teman-teman juga bisa bisa ya mungkin teman-teman bisa bisnis juga gitu kan. Pokoknya itulah, nyari kerjaan lain dan sebisa mungkin untuk tidak sendirian, untuk tidak menjaga pikiran ke sesuatu yang lain lah selain dari PMO itu. Oke, jadi udah tahu kan bro, intinya kita menyibukkan diri, artinya relapse ini bisa terjadi akan terjadi ketika gue juga gabut gitu, nggak ada kerjaan. Jadi dengan menyibukkan diri kita akan terhindar dari hal-hal ini. Iya. Nah, kebetulan juga sebagai tambahan informasi, gue ketemu Ijal di gym. Seperti yang sudah saya kasih tahu, saya juga sudah join ke program gym. Jadi kebetulan dia juga orang gymers sekarang. Jadi yang dulunya loyo, nggak ada percaya diri, sekarang dia membentuk badan, self love-nya muncul, self pride, self esteem. Jadi itu yang kita pelajari dari NoFap ini. Bukan hanya NoFap adalah pintu sebagai dasar bagi kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik, untuk menuju menjadi gentleman gitu. Oke bro, sekarang rencana apa yang lo lakuin untuk melakukan NoFap ini? Dengan sebutan lo bilang ke gua kan ada God Mode. Iya, kenapa lo buat God Mode ini gitu loh? Sebenarnya banyak mode lain ya, maksudnya ada yang nyebut Easy mode, Monk mode, Beast mode, the Beast mode, the Monk mode. Nah, gue juga kepikiran gitu, the God mode. Maksudnya itu God mode itu kan dari bahasa Inggris ya, artinya itu God sama mode. Nah, God itu sebenarnya bukan Tuhan aja sih artinya, tapi kayak dewa gitu, sesuatu yang luar biasa gitu kan. Nah, gue tuh nyebut God mode. Jadi tuh kayak ini ya, bukan suatu mode untuk menjadi dewa tuh enggak, tapi sebisa mungkin untuk memaksimalkan God mode itu apa ya, kayak mode yang sangat luar biasa, artinya ekstrim ya. Ekstrim. Okay. Itu kayak jadi ini sih, jadi hype atau kayak motivasi gitu. Wah, gue God mode nih, gue nggak boleh kayak gitu dong gitu kan. Oke. Jadi lo target buat God mode itu berapa bulan atau berapa hari mungkin? Nah, karena kita memasuki tahun baru nih, dan apalagi sekarang baru awal-awal bulan 1 lah, bulan Januari, masih maksudnya atmosfer atau suasananya masih mendorong gitu buat melaksanakan resolusi yang kita buat itu. Nah, salah satunya God mode ini itu suatu mode di mana gua itu sebisa mungkin mengurangi kebiasaan buruk gitu, atau mengeliminate kebiasaan kayak PMO, FAB, atau juga mungkin teman-teman yang pecandu rokok itu sebisa mungkin untuk tidak merokok lah, atau kebiasaan lain, bad habit. Semua bad habit itu sebisa mungkin dikurangin dan sebisa mungkin juga dihilangin. Nah, di situ kenapa gue buat God mode. Mungkin teman-teman bisa buat sebutan lain sih, kalau gue ya nyebutnya God mode aja. Nah, biar lebih asik, seru gitu kan, keren gitu kan. Artinya kan sesuai versi kita masing-masing Iya. ya. Sebutan apa yang membuat kita semakin semangat untuk melakukan NoFap, betul nggak? Iya. Nah, jadi ini mungkin agak teknis nih bro. Kira-kira hal-hal teknis apa yang kamu lakukan dalam melakukan God mode ini loh? Oke. Jadi secara teknis ngapain aja sih gitu?
Secara teknis itu pertama itu sama sih, gue juga terinspirasi dari salah satu channel YouTube itu, channel YouTube yang gue bilang tadi. Itu pertama teman-teman mungkin menentukan purpose dulu ya, purpose, tujuan hidup teman-teman gitu. Artinya teman-teman butuh suatu peta hidup teman-teman sendiri yang teman-teman buat gitu kan. Atau mungkin teman-teman buat target pribadi, target goals atau apapun itu, dimana hal itu menuntun teman-teman buat teman-teman mau melakukan apa gitu kan. Contohnya kalau gue itu buat target misalnya target tahun ini gue harus ngapain gitu, tahun ini gue harus bisa push up 50 kali misalnya kan. Itu kan targetnya jelas gitu kan, yang bisa dicapai ya, yang mungkin juga dicapai gitu kan. Atau tahun ini gue harus bisa menghasilkan uang lah, atau tahun ini gue mau lulus nih gitu kan, gue harus punya pemasukan sendiri, atau gue nggak minta duit lagi sama orang tua gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah itu kan salah satu target. Jadi sebisa mungkin teman-teman punya target itu. Artinya hidup teman-teman tuh nggak kosong, nggak tahu mau ngapain. Karena di zaman sekarang tuh anak-anak muda tuh banyak yang nggak tahu mau ngapain gitu kan. Dengan hidupnya sendiri tuh nggak tahu, dengan dirinya sendiri nggak tahu mau ngapain. Nah itu harus di-clearing dulu, maksudnya diperjelas hidupnya mau ngapain gitu kan. Nah di situ salah satunya NoFap itu tadi, teman-teman harus punya tujuan juga, harus punya purpose, harus punya goals, harus punya target. Oke. Nah, jadi teman-teman, kebetulan Bro Ijal ini juga dari salah satu universitas yang cukup bagus ya, gak perlu disebutkan tapi cukup bagus. Dan mungkin target dia juga harus bisa mungkin lulus 1,5 tahun lagi gitu, atau 2 tahun lagi gitu. Jadi tujuannya tuh ada gitu. Jadi pikiran teman-teman tuh semacam tools gitu. Anggaplah pikiran teman-teman tuh seperti cangkir gitu kan. Nah cangkir itu sebisa mungkin teman-teman isi yang positif-positif, kayak target teman-teman, purpose teman-teman, hobi gitu kan. Jadi yang namanya PMO itu nggak keisi lagi, nggak ada waktu dan ruang untuk memikirkan hal-hal yang negatif semacam itu gitu. Oke. Jadi tambahan nih Bro Rijal, kira-kira kan gue nih bisa melakukan NoFap biasanya dengan teknis saya mengurangi relapse tuh dengan cold shower atau mandi dengan air dingin. Nah ada juga saya lakukan workout tentunya, olahraga. Selain menyibukkan diri tentunya terhadap tujuan-tujuan. Nah kalau Bro Rijal sendiri nih, ada nggak ritual sendiri apa ya ketika urge itu atau dorongan untuk relapse itu muncul, teknik apa yang lo lakuin gitu? Teknik, bener, karena keinginan itu situasional ya, artinya benar. Artinya manusia tuh punya indera, ya kan? Oke. Manusia itu punya indera, jadi sebisa mungkin indera itu dijaga gitu. Artinya tidak ada rangsangan untuk melakukan hal itu. Contoh nih, mungkin di kepercayaan Islam ya, itu kan kaum muslim itu dituntut untuk menjaga pandangan gitu kan. Nah itu salah satu bentuk kebijaksanaan juga sih, kebijaksanaan dari ajaran-ajaran. Mungkin di agama lain mungkin ada ya untuk menjaga pandangan, menjaga kehormatan. Nah ketika muncul keinginan itu, gue langsung pertama itu teman-teman harus sadar akan apa yang teman-teman pikirkan gitu, semacam mindfulness. Jadi teman-teman sadar, teman-teman terdorong untuk melakukan itu. Nah ketika teman-teman udah sadar, teman-teman bisa, mungkin kalau gua langsung cepet-cepet menyibukkan diri, atau langsung cepet-cepet keluar. Mungkin bisa dengan kita misalkan langsung bisa wudu. Iya, bisa wudu, sholat atau baca Quran. Mungkin bagi yang Kristen di sini bisa langsung ya ngapain gitu, baca doa apa gitu. Atau mungkin yang agama lain sesuai dengan agama kalian masing-masing gitu kan. Nah
Mungkin dari segi teknis selain segi agama bro, mungkin lo sendiri yang adopsi gitu loh. Oh, Tapi nggak ada agama. Misalkan gua tadi tuh kan cold shower gitu, benar-benar. mandi air dingin, itu salah satu teknik yang gue gunain ketika urge itu muncul gitu. Iya. Coba ada nggak teknik yang lain yang mungkin semua orang bisa lakukan gitu? Kalau gue sih olahraga. Olahraga ya, Iya, nge-gym ini ya. Nge-gym. Soalnya untuk melakukan itu tuh kalau gue pikir-pikir untuk melakukan kayak gitu, gue tuh pas lagi gabut peluang untuk melakukan hal-hal negatif semacam itu tuh semakin besar gitu. Ya betul. Ya kan, ketika kita sendirian, ketika kita nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain, nah itu kita muncul keinginan kayak gitu, pikiran kita kemana-mana kan, pikiran kita ke hal-hal negatif itu. Nah kalau gue sendiri, gue langsung keluar, gue langsung tukar baju buat olahraga gitu. Oke. Atau sekurang-kurangnya gue baca buku dimana kalau gue olahraga itu berarti pikiran dan indera gue alihkan ke hal-hal yang positif. Kalau baca buku itu mungkin pikiran gue doang gitu yang gue alihkan gitu, karena itu tadi pertama itu ada pikiran, ada indera. Nah ini harus dijaga gitu. Misalnya menjaga pandangan itu kan berarti teman-teman menjaga indera penglihatan teman-teman itu kan. Oke. Nah gini nih Bro Ijal, di masa Novap ini kan ada yang namanya sakau atau flatline, di mana kita memang awal-awal pasti semangat melakukan Novap. Yeah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tiba-tiba seminggu udah mulai bosan, udah mulai bingung gitu. Gelisah, ya. Otak udah mulai teriak untuk minta PMO, untuk mengambil dopamin yang cukup banyak gitu. Nah, Benar. kira-kira di masa sakau ini nih, ketika sakau ini muncul di diri lo, apa yang lo lakuin gitu? Bosan banget, baca buku bosan, olahraga bosan, pengennya rebahan gitu. Iya. Apa yang lo lakuin gitu? Bagaimana lo bisa melewati masa ini gitu? Nah, benar. Pertama gua tekanin ya, don't trust your brain. Artinya jangan percayain otak kalian gitu. Jadi bedakan antara otak dan pikiran gitu. Karena kalau otaknya tuh itu kan organ ya, organ tubuh gitu kan. Sedangkan pikiran itu bukan hanya sekedar otak. Artinya mungkin proses kita berpikir itu juga terjadi di otak itu. Tapi pikiran kita itu juga berhubungan dengan yang lain. Contohnya pikiran kita berhubungan dengan indera kita gitu kan. Pikiran kita itu berhubungan dengan hormon, emosi. Bahkan pikiran kita itu terhubung dengan ruangan kita kayak gini gitu kan. Misalnya ruangan kita ini hening gitu, maka pikiran kita juga bereaksi yang memberikan reaksi kan. Nah jadi ketika otak itu udah ngasih perintah gitu untuk melakukan itu, Don't trust. Iya, don't trust your brain. Artinya itu jadi PMO itu kan siklus kebiasaan ya. Jadi siklus kebiasaan, ada effort dan reward gitu. Ada effort, reward. Nah, otak itu dia minta reward karena di dalam ketika kita menikmati suatu hal, itu ada hormon-hormon tertentu yang ada di tubuh kita gitu. Nah, otak kita tuh menuntut hormon tersebut. Jadi ketika apa tadi? Flatline, sakau ya. Sakau. Nah, sakau itu kan biasa kalau orang pecandu narkoba nih, itu kan ada, kalau di rehabilitasi dia kan sakau gitu. Artinya dia nggak bisa menahan, diri dia itu nggak bisa menahan dorongan tersebut gitu. Nah mungkin sakau ini juga terjadi di ini ya, PMO. Di pejuang-pejuang Novap ya. Betul pasti. Nah di situ teman-teman lebih meningkatkan lagi, maksudnya di situ teman-teman lebih intens lagi. Misalnya teman-teman hobi teman-teman, pekerjaan teman-teman tuh lebih intens lagi gitu. Karena sebenarnya sakau itu energi.
Gimana tuh bisa energi? Hah? Kenapa Sat? Energi. Kan contoh nih kita suka makan nih. Iya. Kita kan makan. Kita kan menikmati makan gitu. Misalnya gua suka bakso gitu kan. Gue suka bakso. Nah, ketika itu gua lapar nih. Gua nggak ada duit buat beli bakso. Nah, karena gua lapar, mau nggak mau gua harus bekerja kan. Oke. Gua kerja nyari duit, jadi gua beli bakso gitu. Nah, sakau ini sebenarnya dia energi, sama seperti misalnya kucing lapar gitu kan, terus dia berburu gitu. Oke. Nah, di situ teman-teman misalnya masuk ke dalam fase sakau, itu teman-teman sebisa mungkin untuk menyalurkan energi itu ke hal yang positif. Artinya gini, mungkin ngomongnya mudah ya, tapi pas melaksanakan susah kan. Nah, di situ kalau yang gue saranin sih itu tadi, teman-teman mungkin lebih intens lagi. Ya itu tadi, teman-teman mungkin cari pertolongan dan don't trust your brain ya. Ya don't trust your brain. Atau ginilah. Ginilah. Tapi gini juga, sakau itu adalah energi di mana sebenarnya sekarang jadi pertanyaan, energi itu kamu buat kemana gitu? Apakah akan menuruti pikiranmu untuk relapse, atau menuruti yang lain, kamu alihkan energi ini kepada tujuanmu gitu ya? Iya benar. Oke. Dan mungkin cukup panjang perbincangan kita hari ini. Siap. Sudah cukup panjang dan oke kawan-kawan, jadi sudah sekian panjang tadi dijelaskan oleh Bro Ijal terkait NoFap, pengalaman NoFap, bagaimana dia melakukan NoFap dan hal-hal apa yang dilakukan selama NoFap, bagaimana dia mengimprove diri menjadi versi terbaik dari diri dia. Jadi mungkin kalau ada saran ke depan lagi apa yang akan kita buat atau perbincangan apa yang akan kita bicarakan, saya juga akan mencari orang-orang yang mungkin mau diwawancarain selanjutnya, Q&A. Jadi kita bisa lebih fun di channel ini. Dan jika ada topik menarik selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar juga. Thank you bro. Iya, sama-sama bro. Jadi nanti Bro Rijal ini kita lihat mungkin sebulan ke depan atau 2 bulan lagi kita akan tanyakan kembali bagaimana perkembangan God Mode, oke? God Mode. Jadi demikian sharing kita, Q&A terhadap Bro Rijal atau sesi sharing terhadap NoFapper. And always remember, in the end, master kehidupan, the time is now and greatness is coming. Peace.